Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustaz? Baitul Mal wat Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi. Ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi Baitul Mal. Koperasi Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi. Selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa. Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum kop syariah. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, boleh foto nggak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuannya Pak Ustaz? Apa tujuan Pak Ustaz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustaz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustaz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wal Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustaz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somad Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook. Share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali. Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan.
tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang. 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa harus berdoa dan meminta, Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya, kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah itu menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan tu. Berdoa tu khusyuk, berdoa ya Allah, ya Allah. Berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun ni, mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang sebelum kau bercakap. Speak up dong kan. Lalu si lakinya tu bilang jutaime. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Perancis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya. Namun ada satu anaknya tidak dia kasih, karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup, namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati, namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati, apa namanya? Wasiat.
ternyata harga ruko itu 1 miliar, harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar, maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli dua. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah, tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup, baru diserahkan setelah mati, namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mimda tema taya bawati, jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan, judulnya sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Aja tanya-tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya jangan dapat dibaginya. Ini untuk kau, untuk kau. Adapun kau matilah kau tak dapat. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau ruku, rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya ruku, 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin, karena nggak dibaca di mulut. Allah, 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 Allah. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya, diagak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu
sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2, menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib, hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih, maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir, karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh.